Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita pada pembahasan al-maf'ulu fihi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang maf'ul fih. Apa itu maf'ul fih? Maf'ul fih ini adalah merupakan isim yang nasab yang berikutnya. Isim yang harus dinasab pada susunan kalimat, yaitu maf'ul fih. Maf'ul fih ini merupakan isim menunjukkan arti keterangan tempat atau keterangan waktu. Seperti kalau kita mengatakan pada hari Kamis, hari ini. Nah, maka pada hari Kamis berarti keterangan waktu. Hari ini berarti keterangan waktu. Dan inilah yang disebut dengan maf'ul fih atau dhorof. Sehingga ungkapan dalam sebuah kalimat adalah dhahaba abi ilal madinati yaumal khamisi. Ayahku pergi ke kota pada hari Kamis. Atau juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan seterusnya. Maka al-yauma dibaca nasab karena sebagai maf'ul fih atau dhorof atau keterangan waktu. Kemudian atau menunjukkan arti keterangan tempat. Kita mungkin bisa mendengar kalimat di depan, di belakang, sebelah kanan, sebelah kiri. Maka itu semuanya dalam bahasa Arab disebut dengan dhorof atau maf'ul fih, keterangan tempat. Nah, yang nanti akan kita bahas, akan kita pelajari pada pertemuan kali ini bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita akan baca maf'ul fih. Musannif pada kitab mulakhasnya di halaman yang ke-72. Al-maf'ulu fihi. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, al-maf'ulu fihi ismun mansubun yudhkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi. Ay yaqa'u fi jawabi mata au aina tammal fi'lu. Maf'ul fih adalah ismun, isim. Mansubun yang dinasab. Yudhkaru dia disebutkan, libayani untuk menjelaskan, zamanil fi'li waktu terjadinya perbuatan, au makanihi atau tempat terjadinya perbuatan. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa fungsi daripada maf'ul fih adalah libayani zamanil fi'li au makanihi, untuk menjelaskan waktu terjadinya perbuatan atau sebagai penjelas tempat terjadinya perbuatan. Ai yaitu yaqa'u, dia terletak fi jawabi mata, pada jawaban sebuah pertanyaan mata kapan, au aina atau aina di mana, tammal fi'lu ketika kalimat itu telah sempurna. Maknanya adalah bahwa isim nasab yang disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya perbuatan, maka jika
untuk menunjukkan waktu terjadinya perbuatan, ini merupakan suatu jawaban dari pertanyaan mata. Ketika atau jawaban dari pertanyaan mata kapan, itulah jawabannya merupakan dzaraf zaman. Atau jawaban dari pertanyaan aina itu disebut dengan dzaraf makan. Contoh gambarannya seperti ini. Gambarannya begini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum pada ayat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Maka pertanyaan yang muncul di situ adalah mata, kapan? Kapan Allah menyempurnakan agamanya misalnya. Maka jawaban dari mata atau jawaban dari kapan itulah dzaraf zaman, yaitu al-yauma. Al-yauma. Contoh tadi misalnya. Dhahaba abi ilal madinati yaumal khamis. Ayahku pergi ke kota pada hari Kamis. Apa pertanyaannya? Mata dhahaba abi ilal madinah. Maka jawaban dari mata adalah dzaraf zaman. Dengan kata lain, yang dulu pernah kita bicarakan tentang masalah isim istifham. Isim istifham mata itu adalah yus'alu aniz zaman. Isim istifham mata adalah untuk menanyakan tentang waktu. Jadi, ketika ada orang yang bertanya mata, itu pasti jawabannya adalah dzaraf zaman. Kalau ada orang yang bertanya kapan, berarti jawabannya adalah merupakan waktu. Itu yang dimaksud dengan ay yaqa'u fi jawabi mata au aina atau aina. Jawaban dari pertanyaan aina itu yang disebut dengan dzaraf makan, menunjukkan arti tempat. Baik. Wa yusammal maf'ulu fihi dzarfa zamanin. Maf'ul fi juga bisa disebut dengan dzaraf zaman. Idza dalla ala zamani wuqu'il fi'li, apabila menunjukkan waktu terjadinya perbuatan. Wa yusamma dzarfa makanin, dan disebut dengan dzaraf makan idza dalla ala makani wuqu'ihi, apabila menunjukkan tempat terjadinya perbuatan. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebutannya itu boleh kita katakan maf'ul fih. Maf'ul fih ini itu penyebutan secara umum, atau kita bisa menyebutkan dengan kata dzaraf zaman, dan kita juga bisa menyebut dzaraf makan. Kita menyebut dengan dzaraf zaman apabila lafadz tadi menunjukkan arti waktu. Berarti kapan kita menjadikan dia atau kapan kita mengartikan sebuah isim ini dzaraf zaman, kita tinggal melihat artinya. Arti dari kata ini, isim ini, waktu atau bukan. Kalau menunjukkan arti waktu, berarti disebut dengan dzaraf zaman. Contoh bulan. Bulan ini waktu. Berarti suatu saat bulan ini disebut dengan dzaraf zaman. Syahrun. Sa'atun misalnya. Sa'ah ini artinya jam. Waktu. Berarti sa'ah disebut nanti dengan dzaraf zaman. Yaum artinya hari. Berarti hari nanti dia disebut dengan dzaraf zaman karena menunjukkan waktu. Kemudian amsi misalnya. Sore hari atau kemarin. Berarti amsi disebut dengan dzaraf zaman karena menunjukkan arti
waktu. Maka dzaraf zaman apabila kalimat itu, kata tersebut menunjukkan waktu terjadinya perbuatan. Yang kedua, dzaraf makan. Dzaraf makan, kita juga bisa menyebut dzaraf makan apabila kata tersebut menunjukkan arti tempat. Misalnya di belakang. Maka di belakang, waro'a disebut dengan dzaraf. Tapi dzaraf makan. Loh, kenapa? Karena waro'a artinya di belakang. Menunjukkan arti tempat. Atau contoh lagi, amama, di belakang, di depan. Berarti amama disebut dengan dzaraf, tapi dzaraf makan. Loh, kenapa? Karena amama artinya di depan. Di depan ini menunjukkan arti tempat. Maka kesimpulannya, isim yang menunjukkan arti waktu atau isim yang menunjukkan arti tempat bisa disebut dengan maf'ul fih atau dzaraf. Tinggal mau ke dzaraf makan atau ke dzaraf zaman, tinggal arti masing-masing dari keduanya. Nah, misal contoh. Safarat ta'iratu laylan. Safarat ta'iratu laylan. Pesawat itu pergi di malam hari. At-ta'iratu marfu' sebagai fa'il. Laylan ini nasab sebagai maf'ul fih. Maf'ul fih. Itu dia menunjukkan arti dzaraf, keterangan waktu. Sehingga disebut dengan dzaraf zaman. Kenapa? Karena laylan artinya malam. Malam ini menunjukkan arti waktu. Laylan dzarfu zamanin. Laylan ini disebut dengan dzaraf zaman. Mansubun bil fathati, nasab dengan fathah. Taib. Contoh lagi. Yadrusu tullabu an-nahwa naharan. Yadrusu tullabun nahwa naharan. Anak murid-murid itu belajar nahwu di siang hari. Maka naharan ismun mansubun dzarfu zamanin. Karena naharan di situ adalah isim nasab sebagai dzaraf zaman. Karena menunjukkan arti waktu. Taib. Contoh lagi misalnya, makatha aliyun fi makkata sanatan. Makatha aliyun fi makkata sanatan. Ali tinggal di kota Mekah selama 1 tahun. Maka sanatan nasab sebagai maf'ul fih, yaitu dzaraf. Dzaraf apa? Karena sanatan artinya tahun, waktu, maka dinamakan dengan dzaraf zaman. Maka sanatan ismun mansubun, isim nasab sebagai maf'ul fih atau dzaraf zaman dan seterusnya. Taib. Kemudian contoh berikutnya, waqafat talibu amamal mudarrisi. Murid itu berdiri di depan seorang guru. Amamal mudarrisi. Amama di depan seorang guru. Amama dzarfu makanin. Amama disebut dengan dzaraf makan. Mansubun bil fathati, nasab dengan fathah. Amama ini disebut dengan dzaraf makan. Kenapa? Karena amama adalah isim yang menunjukkan arti tempat. Taib. Contoh lagi misalnya, jalasal waladu wara'al babi. Jalasal waladu wara'al babi. Seorang anak itu duduk di belakang pintu. Wara'a ismun mansubun
dzarfu makanin. Wara'a isim nasab berkedudukan sebagai dzaraf makan. Karena wara'a artinya di belakang. Taib. Atau kita bisa menggunakan contoh yang lainnya. Jalasal fallahu tahta syajarati. Jalasal fallahu tahta syajarati. Tahta, seorang petani itu duduk di bawah pohon. Tahta isim nasab sebagai maf'ul fi atau dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf makan, karena tahta artinya di bawah. Di bawah berarti artinya keterangan tempat. Dan yang lainnya itu adalah merupakan beberapa contoh penggunaan dari dzaraf makan. Kita lanjutkan pada kaidah yang kedua. Ahammu durufiz zamani hiya. Ahammu durufiz zaman. Yang paling penting dzaraf zaman. Yang dimaksud dengan aham di sini adalah aktsaru istimal. Al-alfadul ladzi yuktsaru atau yaktsuru istimalan fil kalam. Jadi yang dimaksud dengan ahammu durufiz zaman adalah lafadz yang sering dipakai, yang sering muncul, yang sering digunakan dalam sebuah kalimat dari dzaraf zaman. Tidak menutup kemungkinan nanti di sana masih banyak jenis-jenis daripada dzaraf zaman. Bukan berarti yang tidak disebutkan mu'allif di sini tidak ada. Tidak. Di sana masih ada lagi, masih banyak. Hanya saja yang disebutkan di sini adalah suatu dzaraf yang sering kita dapati. Baik dalam ayat, dalam hadis, atau dalam penggunaan sehari-hari. Atau yang sering dijumpai, yang sering dipakai dalam sebuah kalimat. Siapa mereka? Yang pertama adalah sa'atun. Sa'atun artinya jam atau sesaat. Yaumun. Yaumun artinya hari. Usbu'un artinya seminggu, sepekan. Syahrun artinya bulan. Sanatun artinya tahun. Sobahun artinya pagi. Masaun artinya sore. Duhurun artinya duhur, siang. Lailun artinya malam. Ghaddun artinya besok. Lahdotun sebentar. Burhatun muddatun fatrotun. Ini artinya waktu, ya. Waktu agak lama di situ. Ya, kalau kita artikan hampir mirip dengan ada jeda waktu antara satu dengan yang lainnya. Maka burha, muddah, fatrah ini artinya waktu. Hina di saat. Qabla sebelum. Ba'da sesudah. Tuala sepanjang. Khilala di sela-sela. Asna'a di tengah-tengah. Ini adalah dzaraf zaman. Nah, ketika kalimat sa'atun, yaumun, usbu'un, syahrun, dan seterusnya, ketika mereka menjadi dzaraf zaman, ketika mereka digunakan sebagai keterangan waktu, maka dibaca nasab. Maka dibaca nasab. Tadi kita membacanya di rafa. Sa'atun, yaumun, usbu'un, syahrun, sanatun, sobahun, masahun, duhurun, lailun, ghaddun, lahdotun, dan seterusnya. Ada yang dibaca rafa. Maka mereka kalau ingin dipakai, digunakan sebagai keterangan waktu pada sebuah kalimat, maka dibaca dibaca nasab. Sa'atan, yauman, usbu'an, syahran, dan seterusnya.
Contoh misalnya, uh, hasidha talibun dzakiyun al-Qur'ana syahran. Misalnya, hasidha talibun dzakiyun al-Qur'ana syahran. Seorang murid yang cerdas itu telah menghafalkan Al-Quran syahran selama sebulan. Maka syahran dia dibaca nasab karena sebagai dhorof zaman. Begitu juga kata sanatun. Sanatun ketika menjadi keterangan waktu dalam sebuah kalimat, maka dibaca nasab. Contoh, darastul lughatal arabiyyata sanatan. Darastu al-lughatal arabiyyata sanatan. Aku belajar bahasa Arab selama setahun. Maka sanatan nasab sebagai maf'ul fi atau dhorof zaman. Baik. Begitu juga masaun. Kata masaun ketika dia digunakan untuk keterangan waktu pada sebuah kalimat, maka dibaca nasab. Contoh misalnya, raja al-fallahu minal mazra'ati masa'an. Raja'a fallahu minal mazra'ati masa'an. Seorang petani itu kembali dari ladangnya masa'an di sore hari. Masa'an nasab sebagai maf'ul fi atau dhorof zaman dan seterusnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, al-qaidatu tsalitsa, kaidah yang ketiga. Ahammu dhurufil makan. Yang paling penting dari dhorof makan. Sekali lagi, ahammu di sini maksudnya adalah aktsaru istiqmalan fil kalam. Lafaz dhorof yang sering dipakai, digunakan pada sebuah kalimat. Hiya yaitu amama, di depan. Wara'a, di belakang. Khalfa, sama di belakang. Yaminun, sebelah kanan. Yasar, sebelah kiri. Shimalun, ya, atau syamal, shimal, sebelah kiri. Atau syamal itu artinya utara. Janub, selatan. Syarkun, timur. Gharbun, barat. Wasatun, di tengah-tengah. Fauqa, di atas. Kurbun, dekat. Tahta, di bawah. Baina, di antara. Inda, di sisi. Lada, sama di sisi. Tilqa'a, di hadapan. Tujaha, sama di hadapan. Nahwa, arah. Haula, sekitar. Duna, sama. Kemudian milun, mil. Farsahun, farsah. Kilometrun, kilometer. Duna, di bawah. Baik. Ini adalah lafaz-lafaz dari dhorof makan. Seperti keterangan sebelumnya, maka tidak menutup kemungkinan di sana masih ada beberapa penggunaan dhorof makan yang lainnya. Hanya saja tidak disebutkan di sini karena memang mungkin jarang digunakan dalam sebuah kalimat. Tapi yang disebutkan di sini adalah sebuah susunan kalimat yang sering kita dapat. Maka sama juga dengan kalimat yang tadi kita bahas. Bahwa bacaan tadi ada yang dibaca di dhammah, ada yang dibaca di fathah. Karena memang keberadaan lafaz tersebut semacam itu. Hanya saja nanti penggunaannya. Artinya apa? Contoh kita ambil kalimat, contoh kita ambil kalimat yamin. Kata yamin,
kalau artinya kanan. Kalau yamin ini kita gunakan sebagai dzaraf makan, keterangan tempat, maka dibaca nasab, yaminan masalah. Syarqun, timur. Timur kalau dia dipakai dalam sebuah kalimat untuk menunjukkan arti dzaraf makan, maka dibaca nasab. Dan seterusnya. Itu adalah lafaz-lafaz ataupun macam-macam daripada dzaraf zaid, dzaraf ma. Baik. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tinggal kita mengingat kembali lafaz-lafaz dzaraf zaman dan lafaz-lafaz dzaraf makan, karena ini perlu menghafal saja sehingga tidak perlu tidak perlu kaidah yang banyak pada pembahasan kali ini, karena hanya sekedar membacakan lafaz-lafaz dari dzaraf zaman dan dzaraf maka tinggal nanti penggunaannya seperti apa. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa khawatir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.